Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intasri Ayuni dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sistem komputer. Saya hanya akan memfokuskan pada sistem operasi komputer. Langsung saja ke materinya. Struktur sistem komputer. Kali ini kita akan fokus pada salah satu materi, yaitu sistem operasi komputer. Next, kalian tahu nggak sih apa itu sistem operasi komputer? Mari kita belajar pengertian sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer yaitu sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya sesuai dengan yang diinginkan. Apakah fungsi sistem operasi komputer? Fungsi sistem operasi komputer yaitu yang pertama, fungsi utama dari sistem operasi adalah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Yang kedua, sistem operasi juga berfungsi menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan sumber daya komputer. Next, apa saja sih jenis sistem operasi komputer itu? Mari kita lihat bersama. Ada 4 jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, MS-DOS atau Disk Operating System merupakan sistem komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksinya dilakukan melalui tulisan. Yang kedua, sistem operasi Windows merupakan operating system yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kelebihan utama dari sistem ini ialah cara menjalankan dan instalasinya sangat mudah. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux juga sering digunakan oleh pengguna komputer. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows, Linux memungkinkan penggunanya melakukan modifikasi untuk meningkatkan sistem kerja sistemnya. Yang keempat, sistem operasi Mac-OS. Mac-OS sering juga disebut Macintosh. Sistem ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna Mac-OS jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tahap kerja sistem operasi komputer. Yang pertama, melakukan manajemen proses dan hanya bisa beroperasi setelah menerima instruksi. Yang kedua, selanjutnya setelah menerima instruksi akan dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh software. Dan yang terakhir, tampilan hardware akan berubah beberapa saat setelah instruksi diberikan. Selanjutnya, sistem operasi yang berlaku pada komputer ada 4. Yang pertama, sarana input-output dan CPU dapat mengeksekusi program secara bersamaan. Yang kedua, masing-masing device controller bertanggung jawab terhadap alat tertentu dan mempunyai local buffer sendiri. Yang ketiga, CPU memindahkan data dari memori utama ke local buffer. Dan yang terakhir, device controller menginformasikan kepada CPU bahwa telah menyelesaikan operasinya dengan cara melakukan interrupt. Berikut tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur sistem komputer by Intasri Ayuni, NIM 21-2019-0397, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama, Sunan Giri, Bojonegoro. Berikut tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.